Baik, kita akan melanjutkan materi tentang integral. Pada bagian kali ini kita akan melihat TDK atau Teorema Dasar Kalkulus atau bahasa Inggrisnya adalah Fundamental Theorem of Calculus. Nah, pada dasarnya Teorema Dasar Kalkulus ini terbagi menjadi dua, yaitu TDK 1 dan TDK 2. Namun pada materi kali ini kita akan melihat terlebih dahulu, akan fokus terlebih dahulu untuk mengetahui dan mencoba memahami tentang TDK 1, Teorema Dasar Kalkulus yang pertama. Untuk teorema dasar kalkulus yang pertama terbagi menjadi beberapa rumus atau formula atau teorema juga. Yang pertama adalah tentang teorema dasar kalkulus yang pertama itu sendiri. Adapun TDK pertama berbunyi, misalnya suatu fungsi f merupakan fungsi kontinu pada interval tertutup, ya, interval tertutup. Lagi-lagi kita diingatkan ya bahwa simbolnya adalah kurung kotak ya, bukan hanya kurung biasa. Dan misalnya titik X merupakan titik sembarang atau variabel dalam rentang bawah A dan rentang atas B. Maka fungsi f kontinu tersebut pada interval tertutup A sampai B tersebut dirumuskan sebagai d per dx integral A sampai X untuk fungsi ft terhadap dt ya. Dan hasilnya adalah fungsi fx itu sendiri. Ataupun apabila disingkat pada dasarnya, teorema dasar kalkulus yang pertama yang berbunyi seperti ini merupakan sebuah formula atau sebuah cara untuk mencari turunan terhadap suatu fungsi yang sudah diintegralkan sebelumnya. Jadi, apabila ada suatu fungsi yang diberikan, fungsinya diintegralkan dulu, baru diturunkan. Nah, kira-kira seperti itu tahapannya. Tapi dengan menggunakan rumus dari teorema dasar kalkulus pertama ini, kita langsung bisa eh, melakukan dua hal itu sekaligus, menurunkan dari suatu fungsi yang sudah diintegralkan sebelumnya. Itu ya. Jadi di sini bisa dilihat ada rumus turunan ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat d per dx ya, bisa d per dx. Ya, pada paling umum kan d per dx ya. Pokoknya d per dx ya derivatif, kemudian ada fungsi yang diintegralkan ya, yaitu fungsi ft terhadap dt itu sendiri. Nah, memang teorema dasar kalkulus pertama dengan rumus seperti ini adalah yang paling banyak dipakai dalam beberapa case soal. Jadi, case soal tersebut memberikan arahan untuk menurunkan suatu fungsi yang sudah diintegralkan sebelumnya. Gitu ya. Untuk bentuk umumnya sendiri dari rumus teorema dasar pertama ini dituliskan seperti ini. Bentuk umum ya atau bentuk generalisasi ya. Bentuk generalisasi. Generalisasi ya atau bentuk umum ya dari teorema dasar pertama dengan rumus ini yaitu d per dx ya integral dari suatu fungsi dengan batas bawah u x dan batas atasnya adalah v x ya ux dan vx terhadap fungsi ft dt yaitu adalah f v x f fungsi f Vx dikali dengan turunan dari Vx yaitu V aksen X dikurang fungsi U X dikalikan turunan terhadap U yaitu U aksen X. U aksen X. Nah, ya. Kalau kita lihat di sini Vx itu merupakan batas atas ya, Vx ini kan. Kemudian Vx tersebut diturunkan, jadi batas atasnya diturunkan. Nah, Ux adalah batas bawah, ya kan? Kemudian dikalikan dengan turunan pertama dari batas bawah itu sendiri, yaitu U aksen X. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, teorema dasar kalkulus pertamanya adalah untuk mencari turunan dari suatu fungsi yang sudah diintegralkan sebelumnya. Mencari turunan dari suatu integral bentuk fungsi. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi ft terhadap dt. Gitu ya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut contoh soalnya seperti apa supaya bisa lebih memahami maksud daripada rumus ini. Ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang teorema yang merupakan comparison characterization atau sifat perbandingan ya. Adapun teorema sifat perbandingan yang masih termasuk dalam TDK 1 ini berbunyi jika ada dua buah fungsi ya, fungsi f dan fungsi g terintegrasikan.
Maksud terintegrasikan di sini maksudnya bisa diintegralkan gitu ya. Terintegrasikan pada interval tertutup. Lagi-lagi interval tertutup A dan B, dan jika fx lebih kecil sama dengan gx ya, sesuai dengan intervalnya kan, lebih ada tanda sama dengan interval tertutup untuk semua titik x dalam rentang atau batas bawah A dan batas atas B, maka dirumuskan integral dengan batas atas A dan batas bawah A dan batas atas B, fungsi fx itu lebih kecil sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A untuk fungsi gx ya. Oke, saya coba memvisualisasikan rumus ini ke dalam bentuk grafik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini ada grafik gitu ya, grafik fungsi kan disebutkan ada dua buah fungsi kan, fungsi fx dan fungsi gx. Coba saya luruskan dulu fungsi fx dan fungsi gx. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y-nya, absis dan ordinatnya kan. Nah, saya coba gambarkan di sini fungsi fx itu lebih kecil sama dengan fungsi gx. Jadi let's say di sini fungsi fx ya. Ya kan ada dua fungsi. Kemudian saya coba gambarkan dengan warna berbeda fungsi gx. Ya kan posisinya fx itu lebih kecil, berarti lebih di bawah fungsi gx kan, atau sama dengan berarti dia berhimpit nanti di sini. Kalau misalkan dikatakan dia fx sama dengan gx, berhimpit nih. Nah, tapi kita buat lebih kecil dulu ya. Maka integral daripada fx itu lebih kecil daripada integral dengan integral dari fungsi gx dengan batasnya yang sama ya. Kiri atau syaratnya batasnya harus sama. Batas A sebagai batas bawah. Saya buat batasnya gini aja lah ya. Batasan ininya. Nah, itu ya. Ini fungsi fx, fungsi gx, batas bawah A, batas atas B gitu ya. Nah, maksud dari integral, kita coba kembalikan lagi kepada tujuan atau fungsi daripada integral itu sendiri, yaitu mencari luasan, gitu ya. Makanya kalau dikatakan integral dari batas A sampai B untuk fungsi fx, berarti kira-kira seperti ini kan luasan area yang dimaksudkan, karena kan integral tujuannya untuk mencari luasan area, gitu ya, untuk fungsi fx. Nah, sedangkan untuk fungsi gx berarti yang ini kan, bahkan termasuk yang di bawahnya. Gitu. Itulah maksud dari integral atau luasan area yang fungsi gx itu lebih besar dalam konteks ini dibanding fungsi fx, atau ketika dibalikan ya sama dengan pernyataan dari rumus ini, integral atau luasan area dari fungsi fx itu lebih kecil daripada fungsi gx, atau juga bisa nanti kalau misalkan dia konteksnya sama dengan berarti nanti di sini berhimpit gitu ya, garis fungsinya. Seperti itu. Itu teorema perbandingan. Nah, kita masuk ke teorema selanjutnya yaitu teorema limit atau sorry, teorema boundaries atau ada sifat keterbatasan ya. Adapun teorema keterbatasan ini disampaikan melalui pernyataan matematisnya, yaitu jika fungsi f terintegrasikan pada interval yang sifatnya kembali tertutup A dan B, dan jika M ya ada suatu unsur baru ya M lebih kecil sama dengan fungsi fx dan fx lebih kecil sama dengan fungsi dari M kapital untuk semua titik X dalam rentang atau batas A sampai B. Maka M ya dikali batas atas dikurang batas bawah itu lebih kecil dari integral fungsi fx dan lebih kecil dari M kapital dikali batas atas kembali lagi dikurang batas bawah. Mari kita kembali visualisasikan melalui bentuk grafik ya, mudah-mudahan lebih terlihat. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada X ya, di sini ada Y. Oke ya. Nah, di sini kan ada M, ada fx, ada M M kecil, fx dan M kapital kan. Kita coba plotkan dulu fungsi fx ya. Fungsi fx ini seperti ini, perhatikan. Di situ dikatakan fx itu lebih kecil dari M kapital tapi lebih besar daripada M kecil ya. Jadi kalau mau dibuat seakan-akan mungkin bisa seperti ini ya. Ini M,
kecil, ini M besar. Nah, kemudian ini A, ini B. Itu kan batas batas atas B, batas bawah A. Ya. Nah, sebenarnya sama prinsipnya seperti yang ini tadi, gitu. Kan? Kalau misalkan integral daripada fx berarti luasan area fx kan yang ditanyakan kan, yang disampaikan kan maksudnya. Terus area M dihimpit dengan batas B sampai A, berarti bisa juga kita visualisasikan seperti ini. Ini juga tadi yang integral fx kan termasuk ya. Begitupun yang bagian atasnya yang M kapital B dikali A. Nah, seperti itu ya. Jadi ada batasan. Dan batasan yang dimaksud di sini tidak lain tidak bukan adalah ini tadi unsur M. M kecil dan M kapital ya. Itu teorema tentang keterbatasan atau adanya boundaries dalam suatu teorema dasar kalkulus ya, yang juga membahas tentang integral. Dan bagian teorema selanjutnya adalah tentang keliniaran, sifat keliniaran dari definit atau integral yang sifatnya tentu gitu. Nah, integral tentu itu maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi dia punya batasan ya. Integral tentu itu hanya batasan, batasan A sampai batasan B. Kalau integral tak tentu atau indefinite itu tidak punya batasan. Jadi rumusnya hanya seperti ini, nggak ada ini kosong. Itu ya, itu yang kita bahas sejauh ini ya. Berarti termasuknya kategori integral tentu atau definite integral. Adapun teorema tentang kelinearan integral tentu ini berbunyi jika dua buah fungsi ya, lagi-lagi dua buah fungsi fx dan fungsi gx terintegrasikan pada interval tertutup A dan B, dan ada juga unsur lain yaitu K sebagai bilangan konstanta, maka konstanta dalam satu fungsi f terintegrasikan. Begitu pula dua buah fungsi tersebut ya. Nah, adapun pernyataan atau rumus matematisnya atau model matematisnya ditulis seperti ini ya. Misalnya nih, yang pertama, apabila terdapat konstanta dalam suatu integral fungsi, maka konstantanya dikedepanin baru fungsi tersebut diintegralkan sesuai dengan batasannya ya, integral tentu. Itu ya. Kalau misalnya teman-teman baru belajar sebelumnya kan materi tentang teorema kelinearan sigma, ya sama gitu ya. Ketika ada apa sigma misalkan I sama dengan 1 lalu N, di sini ada CI, maka C I sama dengan 1 N I gitu kan, konstantanya dikedepanin gitu. Nah, sama nih kelinearan untuk yang bagian integral yang ada unsur konstantanya. Oke, kemudian yang kedua ya, mungkin ini saya coba slideshow ya supaya lebih besar. Yang kedua, apabila ada dua buah fungsi ya, dan dua buah fungsi itu diintegralkan, maka disebar nih integral fungsi yang pertama ditambah integral fungsi yang kedua. Seperti itu. Begitupun dalam operasi pengurangan, apabila dua buah fungsi dikurangkan dan keduanya merupakan fungsi yang akan diintegralkan, maka disebar juga integral fungsi yang pertama dikurang integral fungsi yang kedua. Ya, jadi ketika teman-teman melihat teorema tentang kelinearan dari integral tertentu ini sangat sama persis kan dengan teorema kelinearan daripada sigma yang teman-teman sudah pelajari di materi sebelumnya ya. Ada ngomong soal konstanta, ada ngomong soal operasi matematika baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Itu ya. Nah, keempat jenis teorema dalam TDK 1 inilah khususnya bagian ini ya, teman-teman harus pegang supaya menjadi modal buat teman-teman ketika nanti diperhadapkan dengan case soal yang misalnya seperti ini. Gitu ya. Nah, case soal yang saya berikan dalam contoh materi kali ini adalah ada beberapa ya. Yang pertama sampai keempat disuruh mencari turunan ya dari suatu fungsi yang telah diintegralkan sebelumnya untuk poin 1 sampai poin keempat. Kemudian poin yang kelima, jika diketahui ya ada nilai dari suatu integral fungsi, ada 2, min 1, 4, dan kita disuruh atau diminta mencari untuk melihat atau mengetahui nilai daripada beberapa fungsi integral tentu ya di poin kelima ya tersebut. Oke, kita coba kerjakan satu persatu ya teman-teman ya untuk tiap case soal ini.
Oke, ya jadi memang pada dasarnya untuk TDK 1 ini penjelasan teoremanya nggak terlalu banyak, tapi diharapkan teman-teman bisa keep in mind untuk pakai untuk nanti ngerti nih ini dipakai buat nyelesain atau solve case soal yang mana, gitu ya. Oke, yang pertama mencari nilai daripada turunan integral suatu fungsi. Oke, seperti biasa saya coba satu persatu ya ininya pengerjaannya. Oke, nah, yang pertama, contoh soal. Yang ini kan d per dx, integral dari batas atas x dan batas bawah 1, kemudian t pangkat 3 dt. Ya, ini menggunakan teorem yang ini kan, jelas ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, saya sarankan kita perlu kembali mengingat bentuk generalisasi atau bentuk umum daripada teorema untuk mencari turunan dari fungsi yang diintegralkan demikian gitu ya. Bentuk umumnya ini kan, jadi batas atas dimasukkan ke dalam fungsi T ya, menggantikan fungsi T, kemudian diturunkan, dikalikan dengan turunan batas atas, kemudian dikurangi batas bawah ya, T diganti dengan batas bawah, lalu batas bawah tersebut juga diturunkan satu kali gitu ya. Maka kita coba nih. Maka untuk demikian adalah eh, jawab sini ya, D per dx di sini, oh aku langsung aja nggak apa-apa. Berarti kan di sini menggantikan fungsi ya. Coba di sini t pangkat 3. Yang pertama ini, atau saya tulis dulu aja ya contoh-contoh bentuk generalisasinya ya. Bentuk generalisasinya kan adalah d per dx, ini u x, ini v, ini ux, ini vx, ft dt ya, maka itu langsung aja deh. Vx dikali V aksen X dikurang ya. Nggak gini, nggak gini. Bentuk generalisasinya ya saya tulis terlebih dahulu. D per dx ini kan berarti U X V X ini F T dt sama dengan F V X dikali V aksen X dikurang F U X dikali U aksen X gitu ya. Nah, makanya kalau kita bawa ke case soal yang pertama ini menjadi ya fungsi T diganti dengan batas atasnya yaitu X menjadi seperti ini kan ya. X pangkat 3 ya kan dikalikan dengan turunan pertama dari batas atas yaitu turunan pertama dari X adalah 1 kan ya. Turunan pertama dari X adalah 1, kemudian fungsi T ini diganti dengan batas bawahnya, yaitu 1 pangkat 3 dikalikan dengan turunan 1 yaitu 0. Ya kan, 1 kali pangkat 3 kali 0 ya 0. Makanya turunannya adalah menjadi X pangkat 3. Itu ya. Jadi hasil atau nilai daripada D per dx, batas atas integral dengan batas atas X dan batas bawah 1 untuk fungsi T pangkat 3 terhadap dt adalah X pangkat 3. Seperti itu. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita mengerjakan contoh soal yang kedua. Saya harap teman-teman sudah bisa lebih memahami ya menggunakan teorema yang pertama ini. Oke, kita coba hapus kecuali yang nomor 2. Oke ya, kita naikkan yang nomor 2 ini ke sini. Nah, carilah nilai dari turunan integral untuk d per dx integral 2 sampai x ya, t pangkat 3 per 2 dibagi akar t pangkat 2 plus 17 terhadap dt. Jadi fungsinya adalah yang ini ya teman-teman ya. Gitu. Oke, coba berdasarkan bentuk generalisasi tadi, kita boleh langsung aja ya.
Oke, batas atasnya adalah X, maka diganti dengan eh, apa namanya? Oke, batas atasnya adalah X, maka digantikan fungsi fungsi T ini terhadap X ya. Oleh karena itu akan eh, bentuknya menjadi bentuknya akan menjadi X pangkat 3 per 2 ya kan? X pangkat 3 per 2 dibagi dengan akar dari, saya tulis apa itu ya? X pangkat 3 per 2 dibagi ya kan akar dari X kuadrat plus 17 ya dikalikan dengan turunan pertama dari X yaitu 1 ya dikurang masukin 2 sebagai pengganti dari T ini maka 2 pangkat 3 per 2 ya kan 2 pangkat 3 per 2 per akar dari 2 kuadrat plus 17 dikalikan dengan turunan dari 2. Turunan pertama dari 2 adalah 0 gitu ya. Pasti ini habis kan sisa 0, maka hasil daripada bentuk turunan dari integral X pangkat 2 T pangkat 3 per 2 dibagi akar T pangkat 2 tambah 17 adalah X pangkat 3 per 2 dibagi akar dari X tambah 2 plus 17 gitu ya. Tuh. Oke, nah dari dua contoh soal ini semoga teman-teman sudah bisa notice sesuatu. Di mana apabila batas bawahnya adalah nilai konstanta, maka hasil daripada turunan dari suatu fungsi yang diintegralkan eh, kemungkinan besar ya. Kalau misalkan juga batas batas atasnya bernilai satu variabel ya, misalkan hanya x atau hanya a atau hanya b, maka hasilnya adalah nilai daripada fungsi yang digantikan dari batas atas itu sendiri. Misalkan ini ya tadi kan t pangkat 3 per 2 berarti langsung aja diganti ke x, ini ganti ke x ya. Jadi x pangkat 3 per 2 dibagi akar dari x pangkat 2 tambah 17 gitu. Yang bagian bawahnya nggak usah dipeduliin karena hasilnya pasti nol gitu ya. Turunan pertama dari konstanta kan adalah nol gitu. Oke, semoga teman-teman menotiskan akan hal itu. Yang selanjutnya kita akan melihat masih tentang turunan dari suatu fungsi yang diintegralkan. Ya, oke, saya coba ini hapus kembali yang tidak diperlukan dan keep untuk hal-hal yang kita akan jawab. Sip, ya. Oke, turunan dari suatu fungsi integral x pangkat 2 batas atas 1 batas bawah 1 3t min 1 ya. Maka hasilnya adalah oke, kita ganti nih yang pertama ya dengan batas atas x pangkat 2 menjadi 3x pangkat 2 ya kan dikurang 1 dikalikan dengan turunan dari x pangkat 2 yaitu 2x dikurang 3 kali 1 dikurang 1 dikali kan dengan turunan 1 yaitu 0. Ini sisa 0 kan habis. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat min 1 dikalikan dengan 2x. Oke ya, hasilnya adalah 6x pangkat 3 min 2x. Ya kan? Gak masih gampang ya? Bisa kan? Jadi intinya adalah menurunkan pertama terlebih dahulu yang batas atas, masukin fungsinya sebagai pengganti fungsi ft, kemudian dikurangi dengan yang batas bawah, tuh ya. Dan ngeh aja kalau misalkan salah satunya entah batas bawah maupun batas atasnya adalah konstanta, pasti itu akan menjadi nol dan tidak perlu terlalu di analisis lebih jauh ya, karena emang hasilnya langsung nol gitu. Oke, lanjut kita yang terakhir ya tentang mencari turunan dari suatu fungsi yang diintegralkan untuk poin nomor 4. Oke ya. Nah, oke, ini adalah mencari nilai suatu integral ya. Oh, oke, sorry, ini bukan mencari turunan ya karena tidak ada unsur d dx kan. Nggak ada seperti tadi, ada unsur
ddx-nya depannya, berarti itu mencari turunan kan. Tapi kalau ini bukan mencari turunan, gitu ya. Jadi kita bisa mencoret terlebih dahulu nih si perintah soal ini. Ini mencari nilai daripada integral ya, cari nilai integral. Nah, saya adakan soal ini supaya teman-teman tetap bisa mengerjakan apabila diberikan soal integral tentu yang udah punya atas, yang punya batasan atas dan bawah gitu ya. Caranya gimana? Silahkan teman-teman mempelajari secara mandiri cara mengadakan soal integral tentu, tapi saya kasih contoh di sini ya. Coba integral 1 sampai 3 dengan fungsi T pangkat 3 terhadap dt ya. Maka hasilnya adalah, ingat kalau fungsi seperti ini 1 per pangkatnya ya, pangkat daripada fungsi tersebut 3 tambah 1, fungsinya yang eh, dipangkatkan tetap ditambah 1 juga, ya kan? Kemudian ditarik nih garis lurus sebagai batasan. 1, batas bawah 1, batas atasnya 3. Gitu ya, berarti kan sini 1 tambah 3 tambah 1, 4, 3 tambah 1, 4. Kita bisa sederhanakan dulu bentuknya. 3, 1 ya. Maka 1/4 3 pangkat 4 dikurangkan. Ya, integral itu kan untuk mencari nilainya dikurangkan. 1/4 berapa? 1 pangkat 4. Ya, 1 pangkat 4. Maka di sini 3 pangkat 4 itu sama dengan 27 kali 3, 81 ya. Ya kan, 27 kali 3, 81 per 4 dikurang 1/4. Ya, sama dengan 80/4 atau 20. Oke, nah itu cara mencari integral dari suatu fungsi ya, fungsi yang diketahui fungsi f(x). Selanjutnya kita akan mengerjakan yang poin nomor kelima, ya, tentang jika diketahui apabila suatu fungsi sudah ada nilainya gitu ya, maka kita harus mencari tahu nilai dari suatu fungsi-fungsi yang lain. Gitu. Misalnya nih, untuk nilai daripada fungsi yang ini, yang pertama dulu ya. Nah, ya, fungsi yang ini dulu. Oke ya, jadi ini adalah syaratnya, adalah hal-hal yang diketahui. Pertanyaannya adalah yang di sebelah kiri itu ya. Oke, nah kita menggunakan teorema keliniaran dari integral. Ya, ini kan teorema D tadi kan. Ya, apabila ada konstanta, apabila ada operasi matematika seperti itu. Kita coba terapkan di sini ya. Maka kalau ada di sini ada konstanta kan, di sini dua konstantanya, konstantanya dikedepanin. 1, 2 fx dx. Gitu ya. Karena perintahnya disuruh mencari nilai dan dalam soal itu sudah diberikan modal hal-hal yang diketahui, maka kita coba sesuaikan, ya kan? Mana nih integral dengan batasan 1 sampai 2 untuk nilai fx? Oh, ternyata yang dimaksud adalah yang ini kan ya, yang 3 kan nilainya kan. Maka hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 3, yaitu 6. Sesimpel itu teman-teman. Ya, jadi kalau disuruh mencari nilai, carilah sampai ketemu ya berapa bilangannya atau nilainya. Gitu ya. Integralnya adalah dengan batasan 1 sampai 0, 2fs tambah gs ya. Hampir sama kan kayak tadi kan. Maka kita bisa langsung sebar ya si fungsi-fungsinya ini. 2, 0 sampai 2 konstantanya, kemudian 0 sampai 1 f s ya ditambah fs ds ya. Kayaknya harusnya s nih bukan x. Oke ya. Ditambah integral dari 0 sampai 1 gs ds. Oke, makanya 2 1 sampai 0 fsds yang mana 1 sampai 0 fsds? Nggak ada kan s-nya kan, tapi sama-sama fungsi nih. Mau fx, gx, ds, gx, fs segala macam itu kita bisa memakai yang bagian ini ya. 2 kali 2 ditambah 10 gs. 10 gs yang ini kan ya. Kebetulan sama kan 10 gs. Nah, yang ini ya. Berarti -1. 4 ditambah -1 berarti 3.
Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itulah bagaimana beberapa case dalam TRK 1 ini dikerjakan atau dianalisis. Selanjutnya nanti kita akan juga tetap melihat bagaimana TRK 2 atau Teorema Dasar Kalkulus 2 itu diaplikasikan sebagai materi yang masih menjadi materi daripada integral. Oke, demikian saya akhiri ya untuk bagian kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.